Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi nih bareng kita di channel YouTube Today Melom Indonesia. Nah, di konten kali ini kita bakalan ngebahas salah satu mobil modifikasi lagi, yaitu Honda CR-V tahun 2020. Ini adalah CR-V Freestyle. Dan untuk konsepnya sendiri, kami katakan ini adalah family stand. Kenapa begitu? Selain mobil ini juga udah dilakukan beberapa ubahan, mobil ini diperuntukkan untuk keluarganya. Nah, tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih nih buat Om Dwiki yang udah dipercayain untuk nge-review mobil keduanya. Karena mobil sebelumnya yaitu Honda Jazz GK5 yang udah kita review juga dengan konsep street racing. Nah, apa aja sih yang udah dilakuin perubahan di mobil CR-V ini? Yuk langsung aja kita bahas satu demi satu. Nah, yang pertama bakalan kita bahas di mobil CR-V ini yaitu mulai dari sektor kaki-kaki dulu nih, teman-teman. Untuk sektor kaki-kaki di bagian suspensi, mobil ini udah menggunakan air suspension, menggunakan merek Airgen dengan air suspensi 2 titik, yaitu cuman bisa naik depan sama belakang doang. Nah, mungkin teman-teman masih bingung nih antara ada orang yang ngomongnya 4 channel, 2 channel, apa 2 titik, 4 titik. Nah, jadi untuk yang 2 titik yaitu dia naiknya cuman depan, kiri kanannya sekaligus. Nah, untuk belakangnya juga seperti itu. Nah, untuk menambah gagah penampilan mobilnya, sang owner juga mengaplikasikan velg dengan ring 20 yaitu merek Rotiform yang tipe Last R. Nah, velg ini begitu fenomenal lah di tahun 2020 kemarin, karena beberapa YouTuber otomotif juga menggunakan velg dengan tipe ini. Salah satunya yaitu Om Kiki juga menggunakan velg tipe ini. Nah, jadi untuk di mobil ini sendiri spek velgnya itu di depan lebarnya 8,5. Nah, untuk di bagian belakang lebar 10. Kalau kita lihat di bagian fender nggak ada yang diubah nih di mobilnya. Ini memang benar-benar masih standar bawaan mobilnya. Cuman diaplikasikan air suspension sama velg doang nih. Nah, untuk bannya sendiri, mobil ini menggunakan ban Accelera PHI dengan ukuran 245/40. Nah, karena pemilik dari mobil ini juga adalah salah satu toko velg terbesar di Kota Padang. Nah, jadi mungkin emang menentukan ban yang pas untuk mobil ini tanpa dilakukan wet body ataupun radius, ya udah kesehariannya lah. Jadi nggak ribet lah untuk melakukan fitting apa segala macam. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau mengganti velg atau ban, mungkin bisa langsung ke DWSP Wheels, ke Bang Dwiki. Nah, selain di bagian kaki-kaki, mobil ini juga udah dilakukan beberapa tambahan aksesoris oleh pemiliknya. Nah, di bagian atap nih udah ditambahin roof box. Nah, seperti yang kita bilang di awal, mobil ini emang diperuntukkan untuk keluarga dan emang sering juga nih untuk dibawa keluar kota, bawa anaknya jalan-jalan. Nah, jadi ya boleh dibilang lah semua yang diaplikasikan di mobil ini emang benar-benar mesti fungsional. Nah, jadi kayak roof box bisa untuk barang-barang, karena ya bagasinya kan lumayan kecil tuh. Udah ditambahin juga pakai airsas apa segala macam. Ya, kalau boleh dibilang mobil ini benar-benar simpel tapi enak dilihat nih. Nah, kita lihat aja nih di bagian depan.
tanpa dilakukan wet body ataupun radius. Nah, mobil ini juga fitmentnya udah cakep banget nih. Dan untuk kenyamanannya, ntar kita bakalan nyobain sekalian balik, kita bakalan nyetir mobilnya gimana sih suspensinya untuk airgun di Honda CR-V ini. Nah, kita masuk ke bagian depan. Nah, untuk headlampnya sendiri mobil ini emang udah bawaannya pakai LED dan juga udah ditambahin alis nih di bagian sini, menambah gagah deh mobilnya. Nah, satu lagi nih, emang simple tapi enak dilihat. Seperti ini chrome-nya udah di remove chrome oleh sang ownernya menggunakan stiker nih. Walaupun simple itu cukup menarik perhatian nah kalau kita perhatiin dari bagian depan. Nah, jadi kalau kita perhatiin secara keseluruhan mobil ini benar-benar simple ya teman-teman. Modifikasinya cuman yang diganti itu di bagian velg, terus suspensinya, penambahan roof box juga. Nah, kalau untuk kedepannya belum tahu nih bakalan diapain lagi sama Om Diki-nya. Nah, tapi yang jelas mobil ini juga udah memiliki beberapa fitur yang menarik nih, seperti bagasi dia udah pakai motorized. Nah, tinggal pencet dah kebuka sendiri dah. Nih. Nah, terus di bagian atap nih, ini sayangnya karena udah dipakein roof box jadi kagak kelihatan. Nah, ini video dari dalamnya, dia udah menggunakan panoramik juga. Dan untuk interior mobil ini nggak ada dilakukan perubahan sama sekali, semuanya masih originalnya dia. Nah, tapi cukup nyaman lah untuk dinikmatin oleh keluarga. Nah, kita udah di bagian interior. Untuk biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita coba untuk menjalankan dan ngerasain. Nah, kebetulan di depan juga jalannya nggak terlalu bagus. Nah, jadi teman-teman untuk kondisi jalannya, yuk kita lihat nih, seperti ini nih. Nah, jadi teman-teman kalau menurut saya pribadi, untuk air suspensinya masih nyaman banget dah. Kalau dibilang untuk kenyamanan keluarga tetap pasti nyaman lah kalau kayak gini kondisinya. Nah, jadi kita bakalan sekalian bahas nih untuk di bagian interiornya. Seperti yang udah dibilang tadi, untuk di bagian interior belum ada dilakukan perubahan apapun. Ya masih standar bawaan mobilnya dia. Untuk di bagian door trim ini juga udah dilengkapin ini apa namanya, wood panel. Terus untuk audionya buat kenyamanan mobil ini sudah menggunakan Android system. Nah, satu lagi nih teman-teman, jadi untuk joknya sendiri dia sudah menggunakan elektrik. Nah, jadi udah nggak susah lagi tuh kayak gini-gini. Nah, tinggal pencet doang udah. Nah, kebetulan kali ini kita di mobil itu bareng gendut juga. Nah, tuh dia tuh si Bewo sebagai videographer, editor. Ya, doain aja lah semoga kedepannya channel YouTube Kudenlu Indonesia berguna lah untuk kita semua dan menghasilkan ya.
kalau kita bahas di bagian jok, kalau untuk bawaannya dia udah lumayan, bukan lumayan, emang udah benar-benar enak sih untuk dipakai. Jadi mungkin ke alasan itu juga tuh. Jadi untuk ownernya nggak ada kepikiran ya buat upgrade atau retrieval untuk jok segala macam. Karena yang bawaannya benar-benar udah nyaman banget nih buat dipakai. Nah sekali lagi karena ini untuk keluarga ya kan, jadi benar-benar kenyamanan diutamakan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu nih video review modifikasi pada kali ini. Semoga apa yang udah kita sampaikan tadi ya boleh dibilang ini adalah review pendek tentang mobil